Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan memberikan materi tentang perkembangan emosi sosio-emosional di masa bayi. Adapun topik pembahasan yang kita akan bicarakan di video kali ini adalah perkembangan emosi dan kepribadian. Yang kedua adalah orientasi atau pemahaman sosial dan kelekatan. Berikutnya adalah konteks sosial. Oke. Nah, dalam video kali ini kita membahas tentang perkembangan sosio-emosional. Riset terakhir menunjukkan bahwa ternyata peran ayah dalam pengasuhan saat ini telah menjadi salah satu bagian yang cukup penting, ya. Jadi data terakhir menunjukkan bahwa ternyata peran ayah itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan peran ibu. Jadi ini adalah sebuah temuan yang cukup menarik, ya. Kenapa? Ternyata peran ayah ini lebih banyak kepada bagaimana cara mengontrol emosi. Sementara dari ibu itu adalah bagaimana cara mengekspresikan emosi. Itulah yang salah satu temuan-temuan terbaru tentang penelitian tentang kondisi emosional pada anak. Oke. Berikutnya kita masuk ke perkembangan emosi. Definisi emosi. Ya, emosi itu adalah biasa dikenal dengan istilah afeksi atau perasaan. Terjadi dalam kondisi di mana seseorang sedang terlibat dalam interaksi yang penting, penting baginya. Jadi kalau ada situasi yang menurut individu tersebut adalah situasi yang penting, maka responnya itu akan si individu itu akan sangat tertarik dengan respon tersebut atau permasalahan tersebut karena berkaitan dengan emosional dari individu tersebut. Nah, ada dua respon yang biasanya muncul ketika membahas masalah yang berkaitan dengan sisi seseorang. Pertama, rasa senang ketika interaksi tersebut menyenangkan bagi dirinya atau sesuatu yang ibaratnya menimbulkan rasa nyaman. Nah, itu. Sebaliknya, ketika rasa tidak senang, maka itu juga menghasilkan emosi-emosi. Nah, rasa senang ini biasanya dikenal dengan rasa tidak senang atau biasanya dikenal dengan emosi-emosi negatif. Ya. Nah, emosi itu ternyata dipengaruhi oleh situasi biologis dan pengalaman. Situasi biologis ini berkaitan dengan bagian-bagian pada otak yang memang berfungsi untuk mengontrol kondisi emosional, terutama di korteks cerebral yang di daerah frontal di korteks cerebral. Sementara untuk pengalaman ini lebih kepada bagaimana budaya-budaya sekitar individu tersebut membentuk seseorang bagaimana berekspresi. Sehingga kita bisa melihat bahwa respon emosional orang tertentu atau dari wilayah tertentu itu sangat berbeda. Berikutnya ada emosi awal atau emosi primer. Emosi yang dimiliki manusia dan binatang. Ya, contohnya gembira, marah, sedih, takut, dan jijik. Jadi ini adalah emosi dasar pada manusia yang ternyata juga muncul pada hewan. Yang kedua adalah emosi sadar diri. Emosi sadar diri ini lebih kepada bagaimana responnya terhadap diri sendiri atau rasa ingin diakui atau rasa untuk melindungi diri sendiri. Contohnya itu cemburu, empati, dan malu. Lalu, bagaimana dengan model emosional pada bayi? Pertama itu ekspresi emosinya pada bayi itu mayoritas ditunjukkan lewat
menangis ya. Nah, menangis itu dibagi 3, ada tangisan dasar, kemarahan, dan tangisan kesakitan. Tangisan dasar itu ya adalah tangisan yang memang tujuannya untuk menarik perhatian. Sementara tangisan kemarahan biasanya terjadi karena ada situasi yang kurang menyenangkan untuk bayi tersebut. Umpamanya pakaiannya tidak nyaman atau popoknya sudah penuh, itu akan menimbulkan tangisan kemarahan. Sementara tangisan kesakitan itu biasanya sifatnya untuk merespon situasi-situasi yang menyebabkan rasa sakit pada bayi. Nah, bentuk-bentuknya ini berbeda-beda. Anda bisa baca di slide itu sendiri bahwa model-model tangisannya bagaimana. Nah, ini adalah salah satu bentuk paling utama dalam proses ekspresi emosi pada bayi. Jadi kita tidak boleh. Nah, ini agak sulit ketika mengasuh bayi, ya. Berdasarkan pengalaman saya juga dan berdasarkan keilmuan atau teori, tangisan itu adalah bentuk komunikasi. Jadi kalau kita bicara komunikasi, itu adalah sesuatu yang sifatnya harus kita respon dengan baik. Yang jadi masalah adalah ketika kita merespon dengan tidak dengan mengesampingkan logika, atau ya memang agak sulit karena anak kita ini yang menangis, jadi sifatnya lebih emosional. Nah, baiknya ketika anak itu menangis kita harus mengetahui jenis tangisannya itu tangisan apa, supaya mengidentifikasi masalahnya juga lebih cepat dan lebih tepat. Lalu ada juga senyuman ya. Senyuman ini ada 2, senyuman refleksif dan sosial. Refleksif ini biasanya pada bayi itu tiba-tiba tanpa ada respon ya. Biasanya itu pada saat tidur, itu terjadi selama bayi tertidur, biasanya itu mereka tiba-tiba tertawa. Tertawanya ini tidak disebabkan oleh stimulus eksternal ya. Senyuman sosial, bagaimana dengan senyuman sosial? Ini terjadi karena adanya respon dari stimulus eksternal. Dan biasanya ini kalau bayi melihat respon yang menyenangkan ya, dan ini biasanya terjadi di awal-awal perkembangan. Lalu rasa takut ya, rasa takut itu muncul pertama kali di usia 6 bulan dan puncaknya itu di 18 bulan atau 1 tahun lebih. Rasa takut yang dimaksud di sini adalah ketakutan terhadap orang-orang asing ya. Terus apalagi namanya, kecemasan terhadap orang asing juga adalah rasa takut bayi terhadap adanya orang baru yang muncul dalam proses interaksi bayi. Nah, sebenarnya salah satu kemampuan bayi yang sangat hebat itu adalah mengenali bau. Nah, ini ada juga risetnya menunjukkan bahwa ternyata bau bayi itu sudah bisa memberi identitas bau yang mereka sering rasakan. Jadi ketika itu berganti, pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada bayi. Lalu ada juga protes terhadap pemisahan. Ini biasanya diistilahkan dengan ketika anak itu diasuh oleh orang yang tidak dikenal, atau dia berpindah pengasuhan. Nah, ini biasanya terjadi ketika terjadi pergantian pengasuhan. Biasanya umpamanya ada orang keluarga-keluarga yang menggunakan babysitter. Nah, ketika babysitternya itu tidak ada atau babysitternya diganti, nah itu terjadi respon negatif terhadap situasi tersebut. Nah, dan ini sebenarnya sih tergantung, berbeda, bervariasi juga di masing-masing individu. Nah, bagaimana dengan regulasi emosi dan coping stresnya? Nah, ternyata bayi juga berkembang ketika mereka
berhadapan dengan masalah-masalah emosional. Jadi intensitas menangis pada bayi itu akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan otak, juga bagaimana memahami emosi-emosi tertentu. Nah, ternyata ada juga penelitian dari Thomson, Myers dan Joachim pada tahun 2008, pengasuhan ya. Pola pengasuhan sangat mempengaruhi model emosional pada anak atau pada bayi. Kecenderungan pengasuhan yang tidak melekat atau pengasuhan yang agak sifatnya otoriter atau emosional itu cenderung juga mempengaruhi kondisi emosional pada bayi. Lalu di usia 2 tahun balita sudah dapat menggunakan bahasa untuk mendefinisikan kondisi perasaan mereka ya. Apakah mereka senang atau bahagia, tapi dalam model bahasa yang masih sederhana. Berikutnya kita bahas tentang temperamen. Nah, temperamen itu sebenarnya adalah akumulasi rata-rata respon emosional seseorang. Jadi kalau kita bicara respon emosional itu sifatnya kepada satu peristiwa. Kalau kita bicara temperamen, dia lebih kepada model respon emosional pada orang tersebut. Contohnya ada orang yang bertemperamen keras, diidentikan dengan orang yang bertemperamen sulit untuk diubah pendiriannya, sering marah ketika ada sesuatu yang tidak disetujui. Nah, itu umpamanya bertemperamen keras. Nah, menurut Chase and Thomas ada 3 model temperamen pada anak, yaitu bertemperamen mudah. Menurut Chase and Thomas itu bertemperamen ini agak kurang benar ya. Jadi bukan bertemperamen rendah ya, bertemperamen mudah. Bertemperamen mudah, tunggu saya ganti dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan bertemperamen mudah? Adalah anak yang ketika dia berada pada situasi tertentu atau berada pada lingkungan baru itu cepat beradaptasi, cepat membangun relasi dan tidak bermasalah dengan rutinitas sehari-hari. Sedangkan pada anak bertemperamen sulit, ini biasanya pada anak-anak yang sebenarnya secara emosional mereka bagus, cuman responnya terhadap situasi tertentu itu selalu negatif. Kalau umpamanya mau main itu cenderung marah dulu, marah atau senang untuk mendominasi. Nah, itu model-model anak yang bertemperamen sulit. Susah bekerja sama, itu adalah betul-betul bertemperamen sulit. Sedangkan yang bertemperamen lambat itu adalah anak-anak yang respon emosionalnya agak lambat atau tidak memiliki tingkat akselerasi yang rendah. Jadi kalau dia masuk dalam lingkungan baru, itu biasanya diam dulu, kemudian butuh waktu lama untuk bisa mengklopkan diri dengan lingkungannya. Nah, itu seperti itu kalau bertemperamen lambat. Nah, sementara menurut Kagan, dia mengistilahkan dengan inhibisi ya. Inhibisi dibagi 3, itu inhibisi ekstrim, tanpa inhibisi secara ekstrim, dan inhibisi pertengahan. Nah, sedangkan pada Rothbard dan Bates, dia membagi 3, ekstraversi dan surgensi, afektivitas negatif, dan kendali yang diupayakan ya.
atau bagiannya atau biasa dikenal dengan regulasi diri. Oke, kita lanjut ke temperamen bagian kedua, itu pengaruh biologis dan pengalaman. Ada beberapa riset yang menunjukkan ternyata ada kaitannya antara karakteristik fisiologis terhadap temperamen yang berbeda. Dikaitkan dengan kecepatan jantung, tingginya tingkat hormon kortisol, dan tingginya aktivitas lobus frontal di bagian kanan otak. Faktor keturunan juga cukup berpengaruh. Namun menurut Thomson dan Goodwin pada tahun 2007, temperamen itu dapat berevolusi. Berevolusi itu artinya berubah secara perlahan. Ya, mungkin saja ini terjadi karena adanya proses belajar dan proses interaksi dengan lingkungan, ya. Gitu. Dan sudah jelas budaya dan gender ternyata mempengaruhi temperamen. Ya seperti tadi kondisi emosional itu sangat banyak pengaruhnya, budaya itu banyak pengaruhnya. Oke. Goodness of fit dan pengasuhan. Goodness of fit itu adalah merujuk kepada kondisi temperamen yang sesuai dengan tuntutan lingkungan anak, ya. Sementara lackness of fit itu adalah temperamen yang kurang tepat dengan lingkungan yang di mana anak itu berada. Jadi contohnya itu kalau anak yang bertemperamen lambat, tadi kita sepakati lambat itu sulit beradaptasi. Sementara mungkin orang tuanya memiliki pekerjaan yang mengharuskan dia berpindah-pindah tempat. Nah, ini cukup menjadi masalah karena anaknya ini harus mampu beradaptasi di tempat-tempat baru. Dengan kondisi temperamen yang lambat, maka dibutuhkan usaha yang lebih keras untuk beradaptasi. Lalu pengasuhan. Pengasuhan itu adalah bagaimana ibu-ibu dan ayah itu memperbaiki kualitas interaksi dengan bayi. Kualitas, ya, bukan kuantitas. Jadi tidak selamanya orang tua yang selalu bertemu dengan anaknya itu memiliki kualitas pengasuhan yang baik. Begitu pula sebaliknya. Belum tentu orang tuanya jarang bertemu dengan anaknya, kualitas pengasuhannya rendah, ya. Jadi ini sebenarnya tergantung bagaimana pendekatan-pendekatan atau model-model yang diterapkan oleh orang tua kepada anak, ya. Berikutnya kita ke perkembangan kepribadian. Rasa percaya. Salah satu pendapat dari Erikson itu adalah ada teori mengatakan bahwa pada tahap bayi itu, pada masa bayi itu masuk kepada tahap percaya dengan tidak percaya. Ya, contohnya bertemu dengan, jadi anak itu mengelompokkan individu di interaksi dengan individu lain itu dibagi menjadi dua, yang bisa dipercaya dan yang tidak bisa dipercaya. Maksudnya yang bisa dipercaya itu adalah kelompok-kelompok yang sering berinteraksi dengan bayi, sementara yang jarang itu dianggap sebagai kelompok mistrust. Lalu perkembangan penghayatan diri, ini sebenarnya agak unik tentang cermin. Nah, biasanya bayi itu ada pertanyaan apakah bayi mampu mengenali diri lewat cermin. Sama seperti ini, kebiasaan untuk mengemut jempol tangan, atau biasanya bayi itu senang untuk menggigit atau menghisap-hisap bagian tubuhnya. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari bagaimana menghayati diri, ya. Ada yang mengatakan bahwa
mereka biasanya menjilat tangannya untuk mengetahui oh bentuk tangannya seperti apa, atau oh ternyata tangan saya itu ada jari-jarinya seperti ini bentuknya. Karena memang pada masa bayi juga itu masih banyak menggunakan interaksi dengan oral. Lalu kemandirian. Di tahap ini, di bagian ini juga ada tahap ragu-ragu dan malu, ya. Otonomi dan versus ragu-ragu dan malu. Jadi di sini juga menentukan bahwa bayi itu apakah mampu untuk membentuk kemandiriannya atau masih cenderung muncul sebagai individu yang ragu-ragu. Katanya di tahap ini dipercaya bahwa ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya nanti di masa dewasa. Jadi ketika bayi mampu mengambil atau mampu tampil sebagai orang yang mandiri, maka akan memiliki kepercayaan diri nanti di masa depan. Begitu pula sebaliknya. Berikutnya orientasi pemahaman sosial dan kelekatan. Ya, orientasi sosial ya. Apa itu? Bayi itu senang senang kalau mereka mengenali wajah, senang bertatap muka langsung, itu jadi mereka tidak malu-malu itu. Terus ciri-ciri interaksinya itu bermain face to face atau bergantian menunjukkan interaksi dengan bayi atau tidak ada respon, ya. Jadi mereka senang itu membangun orientasi sosial. Kemudian untuk gerakan, di sini bayi sudah mampu untuk bergerak secara mandiri sehingga memicu interaksi sosial secara mandiri pula. Intinya, ketika perkembangan motorik bayi juga baik, maka perkembangan motoriknya tercapai, maka interaksi sosialnya juga bisa dianggap akan cenderung baik juga gitu. Ya. Lalu intensi dan perilaku setiap orang pada usia setahun, bayi ini dianggap sudah memiliki intensi ketika akan melakukan sesuatu. Artinya intensi itu sama dengan niat, ya. Jadi dipercaya bahwa di usia setahun bayi melakukan langkah-langkah atau